Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arman dengan NPM 2010070530026. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar bisnis, yang mana materi yang saya ambil itu adalah tentang memotivasi karyawan. Motivasi karyawan. Satu, pengertian motivasi. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan oleh setiap karyawan guna mencapai sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan organisasi yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi upaya, sasaran organisasi, dan kebutuhan. 1. Unsur upaya. Upaya merupakan ukuran intensitas atau dorongan seseorang yang termotivasi untuk dia berusaha keras. 2. Kebutuhan. Mengacu ke keadaan batin yang membuat hasil-hasil tertentu tampak menarik. Kebutuhan yang tidak terpuaskan menciptakan ketegangan yang merangsang dorongan di dalam diri seseorang. 3. Dorongan itu menimbulkan perilaku pencarian untuk menemukan sasaran tertentu. Jika yang tercapai akan memuaskan kebutuhan itu dan menurunkan ketegangan tadi. 2. Pengertian motivasi menurut para ahli manajemen sumber daya manusia. A. Wexley dan Yuki. Motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif. Diartikan pula hal atau keadaan menjadi motif. B. Mitchell mendefinisikan motivasi, yaitu motivasi mewakili proses-proses psikolikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Kita dapat mengatakan bahwa karyawan-karyawan yang termotivasi itu berada dalam keadaan tegang. Semakin besar ketegangan itu, semakin tinggi tingkat usahanya. Jika usaha menghasilkan pemenuhan kebutuhan, maka usaha itu menurunkan ketegangan. Oleh karena itu, yang melekat pada definisi kita mengenai motivasi ialah persyaratan bahwa kebutuhan individu tadi cocok dan konsistensi dengan sasaran atau organisasi tersebut. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, faktor intrinsik. Merupakan faktor-faktor yang timbul memuaskan dan timbul dari dirinya sendiri. Indikator dari faktor intrinsik ini terdiri dari keinginan untuk berprestasi, untuk maju, dan memiliki kehidupan pribadi. Faktor yang kedua itunya faktor ekstrinsik. Faktor-faktor yang timbul dari luar individu. Indikatornya terdiri dari A. Pekerjaan itu sendiri, B. Status kerja, C. Tempat pekerjaan, D. Keamanan pekerjaan, E. Gaji atau penghasilan yang layak, F. Pengakuan dan penghargaan kepercayaan melakukan pekerjaan, G. Kepemimpinan yang baik dan adil, dan H. Kebijaksanaan administrasi. 4. Teori-teori awal motivasi. Kita akan melihat tiga teori awal motivasi. Ada 3 teori, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, dan teori X dan Y, dan serta teori hipnosis. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow ini berpendapat bahwa pada diri tiap orang terdapat hierarki. Tingkat tinggi dalam hierarki itu harus secara substansial terpuaskan sebelum hierarki berikutnya menjadi aktif, dan setelah kebutuhan tersebut secara substansi terpenuhi. Kebutuhan tersebut tidak bisa lagi memotivasi perilaku. Jika kita ingin memotivasi seseorang, menurut Maslow, kita perlu memahami tingkat di mana keberadaan orang itu dalam hierarki dan perlu berfokus pada pemuasan kebutuhan atau di atas tingkat itu, sehingga kebutuhan orang tersebut dapat terpuaskan.
Yang kedua, teori X dan Y yang sangat sederhana. Teori X dan Y ini dikemukakan oleh MC Gregor. Menurut MC Gregor, pada teori X pada dasarnya menyajikan pandangan negatif tentang orang. Teori X berasumsi bahwa para pekerja mempunyai sedikit saja ambisi untuk maju, tidak menyukai pekerjaan untuk menghindari tanggung jawab, dan perlu diawasi dengan ketat agar dapat efektif bekerja. Sedangkan teori Y menawarkan pandangan positif. Teori Y berasumsi bahwa para pekerja dapat melatih mengarahkan dirinya dan menerima dan secara nyata mencari tanggung jawab serta menganggap bekerja itu sebagai suatu kegiatan alami. Yang ketiga, teori motivasi higienis. Teori motivasi higienis yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg berpendapat bahwa faktor intrinsik terkait dengan kepuasan dan motivasi kerja. Hubungan individu dan pekerjaan itu merupakan hubungan yang mendasar, bahwa sikap individu tersebut terhadap pekerjaan menentukan kesuksesan atau kegagalan. Menurut Herzberg, faktor-faktor yang menghasilkan kepuasan bekerja terpisah dan berbeda dari yang menghasilkan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, para manajer yang berusaha menghapuskan faktor-faktor yang menciptakan ketidakpuasan kerja dapat menghasilkan harmoni di tempat kerja tapi bukan motivasi. 5. Tujuan pemberian motivasi karyawan. Motivasi sangat penting artinya bagi perusahaan, karena motivasi merupakan bagian dari kegiatan perusahaan dalam proses pembinaan, pengembangan, dan pengarahan manusia dalam bekerja. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, seorang pegawai harus memiliki motivasi, sehingga dapat memberikan dorongan agar pegawai dapat bekerja dengan giat, dapat memuaskan kepuasan kerja. Maksud dan tujuan dari motivasi karyawan ini sebagai berikut. 1. Mendorong arah dan semangat kerja. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan para kerja pegawai. 3. Meningkatkan produktivitas pegawai. 4. Memperhatikan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan. 5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai. 6. Mengefektifkan pengadaan pegawai. 6. Fungsi memotivasi karyawan. Sebagai dorongan untuk bekerja sendiri, motivasi berpengaruh terhadap semangat seseorang bekerja. Orang yang memiliki motivasi untuk bekerja akan lebih berkomitmen di dalam pekerjaannya. Secara langsung, semangat kerja tersebut akan meningkatkan kinerja seseorang. Semakin besar kinerja seorang pekerja, maka produktivitas mereka akan meningkat. Hal ini tentu berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan seseorang, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Hamalik, ada 3 fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. 2. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian yang diinginkan yang ditujukan seseorang. 3. Sebagai penggerak, berfungsi sebagai mesin mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 7. Mekanisme motivasi kerja. Motivasi merupakan sebuah predisposisi untuk bertindak dengan cara yang khusus dan terarah pada tujuan tertentu, sekalipun rumusan motivasi dibatasi hingga purposif atau yang diarahkan pada tujuan. Proses mekanisme dasar sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi. Kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi tersebut menimbulkan ketegangan pada para manajer yang dianggap mereka kurang menyenangkan dengan anggapan bahwa perilaku khusus tertentu dapat mengurangi perasaan yang dimiliki. Maka hal tersebut menyebabkan orang bersangkutan berperilaku
Yang kedua, perilaku. Pentingnya perilaku tersebut diarahkan kepada tujuan untuk mengurangi kondisi ketegangan tersebut. Dimulai perilaku tersebut menyebabkan timbulnya petunjuk-petunjuk yang memberikan umpan balik baik informasi kepada orang yang bersangkutan tentang dampak perilaku. Umpan balik atau feedback, kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi perilaku tujuan. Yang ketiga, peran karyawan. Peran karyawan terhadap perkembangan usaha mendorong sebagian besar pemimpin perusahaan untuk memotivasi para karyawan agar bekerja secara optimal. Sebab semakin bagus performa yang diberikan oleh karyawan, maka semakin besar pula peluang bagi sebuah bisnis untuk mencapai kesuksesannya. 8. Langkah-langkah yang bisa digunakan perusahaan untuk memotivasi karyawan. Yang pertama, tegakkan motivasi kerja karyawan melalui training. Terkadang menekuni sebuah pekerjaan yang sama setiap harinya membuat karyawan sebagian besar merasa jenuh dan bosan. Dampaknya motivasi karyawan akan turun sehingga tidak bekerja secara optimal. Karena itu, untuk mengalihkan motivasi karyawan, Anda perlu melakukan training pada para karyawan. Yang kedua, berikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Tidak ada salahnya jika suatu perusahaan memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Bisa berupa bonus atau insentif, maupun berupa hadiah kecil yang mewakili ucapan terima kasih perusahaan atas peran dari karyawan. Cara ini terbukti cukup efektif, sehingga karyawan lebih semangat untuk memberikan prestasi-prestasi bagi perusahaan berikutnya. Yang ketiga, lakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Sebagai pemimpin perusahaan, manajer atau direktur juga perlu melakukan pendekatan dengan para karyawannya. Bila perlu kenali kelebihan dan kekurangan karyawan tersebut. Sebab hal ini akan memudahkan para pemimpin perusahaan untuk mengevaluasi perkembangan setiap karyawan. Mana karyawan yang memiliki prestasi kerja cukup bagus dan mana karyawan yang membutuhkan dukungan pemimpinnya untuk mencapai keberhasilan seperti rekan-rekannya. 4. Adakan kegiatan khusus untuk membangun kekeluargaan antara karyawan dan perusahaan. Membangun kekeluargaan antara pihak karyawan dan pemilik usaha menjadikan langkah jitu untuk meningkatkan motivasi karyawan. Dengan cara ini, mereka akan ikut merasakan kepemilikan perusahaan tersebut, sehingga loyalitas untuk bersama-sama membesarkan perusahaan semakin meningkat. 5. Menciptakan peluang bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Cara ini untuk meningkatkan motivasi karyawan adalah memberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan keterampilan karyawan. Dengan melakukan hal ini, karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemimpinnya. Yang terakhir, menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer senior, dan eksekutif. Komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer senior, dan eksekutif bisa terjalan dengan baik jika masing-masing pihak mau membuka diri mereka untuk berbaur dengan orang lain. Dalam hal ini, pemimpin dan staf manajemen bisa memulainya terlebih dahulu agar memberikan contoh kepada karyawannya bahwa ini adalah perusahaan yang patut untuk ditiru. Jika semua orang berkomunikasi dengan baik dan dapat dipastikan motivasi karyawan akan juga naik. Demikianlah hasil presentasi saya tentang materi pengantar bisnis ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.